ngebahas kenapa seorang Yunita bisa jomblo selama 5 tahun ya. Karena itu bukan poin yang mau kita ambil hari ini. Setiap orang ketika memutuskan tidak mau pacaran, apalagi kalau udah seumur-umur kita, itu kalau nggak punya pacar, itu bukan karena masalah tidak laku, itu nggak ada hubungannya. Tapi pasti ada keputusan pribadi. Entah menyangkut karena pengalaman masa lalu, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi sekarang kita melihat mereka saat ini, mereka bahagia. Ya terlepas ada galau-galau dikit pasti ada lah ya. Tapi ketika fase galau itu lewat dan kemudian lo kembali konten dan bahagia. Sekarang gue tanya sama Adri dulu deh. Sebagai laki-laki yang dulu pernah menikah, lo sekarang menyandang status sebagai single berapa lama udah? 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Pernah pacaran nggak tapi dalam sisi 2 tahun itu? Belum. Belum. Sama sekali belum. Serius, Di? Untuk ukuran cowok hebat sih. Hebat. Untuk cowok hebat. Pacaran berkomitmen belum ya? Oh, Artinya kalau dekat-dekat aja ya pernah lah. Tuh. Oh, yang lu HTS gitu lah ya. Oh iya. Tapi udah kayak pacaran nih. Benefit. Ya, Iya kurang lebih lah. Ya kurang lebih. Tapi lo happy nggak sekarang? Happy. Kalau dibilang happy dari kondisi gue sebelumnya, gue sekarang ini happy karena gue bisa banyak mengeksplor diri gue sendiri, terus gue bisa melakukan apapun yang gue suka sekarang ini gitu loh, tanpa ada batasan-batasan. Kalau dulu kan kalau kita komitmen kan tentunya ada batasan-batasan. Sekarang gue mau jalanin apa aja, hobi gue, kesukaan gue, semua gue jalanin. Itu yang bikin lo happy saat Itu yang ini ya? bikin gue happy. Sekarang kita ke Yunita dulu. Kita mau nanya happy-happynya dulu nih. Lo 5 tahun, tapi deket ada ya? Ada dong, ada. Dikenalin sama beberapa orang juga ada. Sempet jalan, tapi kenapa dibilang nggak pernah pacaran? Karena lu nggak memang nggak ada pernah, komitmen. nggak ada komitmen apa-apa. Ada tamu. Apa tuh? Ini gue bukain apa gimana? Ada tamu nih kayaknya. Nah, Aduh, lu ngapain sih? Gue pikir udah nggak dateng. Lu pengennya gue nggak datang? Iya. Bayar lagi. jangan. Lu kemana aja sih? Ini beli properti. Buat? Loh, kan kita ngebahas masalah single-single keren ini. Terus apa hubungannya sama itu? Loh, mau baca tulisan tangan mereka. Oh. Tujuannya? Ada hubungannya ya? Kenapa jadi kayak pelajaran PMP? Harus ada tujuan sama Loh iya dong, segala sesuatu kan harus ada tujuan. Kenapa Adri masih single? Tujuannya karena dia aku masih kan ingin. nggak begitu ngerti. Siapa tahu dengan membaca tulisan tangan mereka bisa ketahuan karakter seperti apa orang ini. Harusnya ketemu dengan orang seperti apa. Oh. Iya oke banget deh. Ya udah tapi ntar dulu ya, ini belum dijawab dulu nih. Tapi nasi uduk belum bayar, no Cipan. Ya itu mah urusan orang Berapa sih? Berapa? 2.000. Oh, nggak punya uang gua, 2.000 mah. Ya elah, pantesan aja jomblo ngoceh nggak punya. 2.000 aku nggak ada ya. Balik dulu ke Yunita. Oke. Tapi lo sekarang emotional state lo happy. Happy. Why? Happy kalau lagi kerja. Jadi kalau misalnya lagi sibuk, ya nggak kepikiran sih gitu kan. Wah lagi sibuk segala macam nggak kepikiran. Tapi kalau misalnya pas lagi pergi sama teman-teman sahabat-sahabat gue yang udah pada punya pasangan, Nah, itu stres tuh. itu tuh dalam hati tuh kadang-kadang miris gitu ya. Aduh, kok pengennya kayak mereka. Apalagi mereka bisa pergi gitu kan sama teman-temannya, bisa jalan-jalan ke mall sama pacarnya gandengan gitu-gitu. Terus habis itu kalau nggak di grup tuh kita suka bahas, hari ini cowok gue bawain gue ini loh, hari ini terus Langsung gitu kayak tuh, nyes gitu. Ya lu kan bisa bilang hari ini cowok yang lagi deket. Tapi kan kamu ada yang deket. Iya sih, sekarang sih ada yang dekat. Cuma kan maksudnya Valentine gimana Valentine? nah itu masih lama lagi, tinggal Nah, bulan itu Valentine tuh malam atau hari yang paling kita itu hari nggak bisa kedua. dilewatin deh. Wait. Ntar dulu kalau ini Yunita dia bilang tadi gue ngerasa sedih, ngerasa bete ketika harus jalan sama temen yang punya pasangan. Ya salah sendiri Cipan. Kenapa? Kalau emang dia mikir kan mesti udah jalan sama temen yang nggak punya pacar. Jadi senasib. Tapi masalahnya semua sahabat yang emang jalan bareng itu semuanya udah nikah. Ya udah suruh cerain dulu. Boleh. Jangan dong Wendy. Bapak solusinya luar biasa. Biar Yunitanya seneng. Iya, tapi sehari aja. ya Wendy. Nanti kita ngomongin lagi, tapi sekarang gue pengen kasih lihat satu foto. Jadi di sini ini adalah seseorang di Jepang, pemirsa, dia sampai punya pacar hayalan. Ya, oh nggak jadi. Nggak jadi Ternyata punya pacar, nggak nggak jadi punya pacar. Karena tadi dengar dia Yunita masih single juga. Jadi dia udah nggak mau masalah Oh, jadi dia pacaran. nggak mau ya ngapain? Ya. Ini sebenarnya gue pengen ngebahas agak panjang di Yunita ya, karena menurut gue kan dia punya banyak yang deket. Dia harusnya dengan snap gitu aja, gue yakin pasti bisa jadi pacar. Yes. Sebenarnya segitunya, segampang Lu itu. mau jodohin gua sama dia?
Wah, Bapak 2000 aja nggak punya. Ngarep banget sih, Pak. Ngarep banget ya. Jil. Happy. Lagi dia punya pacar sekarang. Happy. Jil. Berapa lama? Pacarnya keren loh, tinggi. Oh ya. Tapi setelah 1,5 tahun ya? 1,5 tahun jomblo, kemudian akhirnya punya pacar. Tapi hitungannya masih single ya, karena belum nikah. Ya, tuh. Yang bikin lo happy adalah Ada temen. iya sih udah punya Iya. pacar, happy. Tapi pada saat lo single itu emang lo happy nggak selama 1,5 tahun itu? Ya kata Nita benar. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi kumpul sama temen-temennya single, happy. Oh ya seru-seruan. Giliran ketemu sama temen-temen yang udah ada, ya udah ada pasangan, terus pergi cuma bisa berapa jam, terus harus temuin pacarnya, harus temuin suaminya. Saya langsung berasa kayak nggak ada yang mau memiliki saya. Menurut kalian, semua orang yang di fase usia hampir 30 merasakan seperti ini nggak? Happy sih, happy. Tetap ada tapinya. Tetap ada tapinya. Bisa jadi sih. Kalau gue sih dulu mungkin kayak 5 tahun yang lalu masih lebih santai ya. Cuma sekarang gitu tahun depan gue udah 30 gitu loh. Jadi jujur sih berasa banget gitu. Aduh gila. Apalagi gue di atas 30, tapi kan gue laki-laki lah. Cuma kan lo kan cowok gitu loh. Nggak Kalau bisa cewek kan beda disiasatin ya. ya. Kalau misalkan kumpul sama teman-teman yang sudah punya pasangan, ketika udah mulai ngerasa bete, mulai ngerasa kayak obat nyamuk, telepon temen memang yang udah bener-bener deket untuk nemenin gitu. Atau enggak beda yang lain, rasanya misalkan ya. dijemput sama pasangannya, kita telepon Kita aja. ikutan juga boleh nggak? Gue telepon lu kan nggak bisa mulu. Jangan, mendingan telepon ojek online. Kita minimal ada yang jemput. Oke, sekarang Harus sakit hati. sebelum kita ngebahas lebih lanjut, aku akan langsung mengundang yang tadi Wendy ini sudah penting nih. sebutkan. Beliau adalah seorang pakar. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang pasti ini bukan sembarangan. Ini bisa dibilang pakar grafologi. Dia akan membaca tulisan tangan seseorang. Langsung saja saya akan panggilkan Mbak Debo. Hai. Bisa ya, Selamat biar jago ya. datang. Silakan duduk. Ini bukan membaca tapi menganalisa. Silakan. Mbak Deborah, Halo. ya, yang dianalisa itu kondisi saat ini atau memang karakter orang secara keseluruhan? Bisa kelihatan dua Kondisi saat ini, sama karakter dasarnya. oke, baik ya. Jadi sebenarnya grafologi itu apa sih? Ilmu yang mempelajari karakter manusia melalui medium tulisan tangan. Kalau pernah psikotes pasti pernah ya yang disuruh gambar rumah, dikembangkan gitu. Bahwa sebetulnya goresan yang entah itu dari gambar atau tulisan itu merefleksikan otak bawah sadar. Oh gitu. Itulah mengapa semua orang kalau belajar dulu waktu kecil pasti belajar nulis dengan cara yang sama. Iya. Huruf A itu seperti apa, B seperti apa. Coba outputnya. Ada nggak ya sama? Beda. Hasil penelitian menunjukkan orang kembar identik sekalipun tulisan Beda. tangannya beda. Oh, jadi trauma-trauma yang juga dulu pernah dialamin sekarang ini terbawa di alam bawah sadar kita juga bisa terlihat gitu ya? Punya trauma apa, Mas? Belum mulai, mancing sih. Luar biasa. Mancing loh. Nulis. Salah nanya nih gue. Tapi satu hal, sebenarnya kita dulu episode beberapa yang lalu kita pernah ngebahas soal yang single-single. Tapi satu hal yang aku rasakan, kalau di sini mereka mengakui kalau mereka happy, tapi Yes. ada memang masa-masa di mana galau-galau lucu lah ya Wendy. Tetap ada momen lah ya. Tapi Yes. tadi pertanyaan Nadia ini kayaknya dia agak sedikit salah. Karena mungkin dia pikir ini psikologi, ini kan grafologi, Iya, Pak. benar-benar. Ya. Jadi ditahan dulu pertanyaannya. Nanti akan bisa dibahas Bisa kalau ya, Bapak Pak? tulisan. Bisa. Tenang aja. Jadi nanti deteksi dulu punya trauma apa enggak. Ya. Nah, nanti Bapak saya undang lagi ke episode yang berbeda. Kita Dia kayaknya banyak banget masalah gue. Dan semua pakar kita undang ya. Buat semua masalah dia doang. Sayangnya dia doang ya pokoknya. Oke, jadi sekarang ini mau dibacakan sekarang atau nanti saja? Gimana? Siapa yang udah siap kira-kira? Siapa nih yang duluan nih? Terserah. Kalau saya Siapa agak duluan? lama mungkin nanti pembahasannya ya. Ya sebenarnya kalau pengen tahu, sebenarnya gini sih. Saya kasih satu-satu Oh, iya. dulu ya. Kita kasih satu-satu dulu aja, silahkan Buat ditulis. coba menulis. Mereka mau disuruh nulis soal apa nih? Sebetulnya kan konten tidak terlalu dilihat ya. Oh, konten itu nggak Tapi penting. nggak apa-apa, kan tadi mengakunya single happy. Mungkin cerita aja gitu. Kalian bahwa- happy-nya di mana? Ya apa sih yang Mbak Deborah ngomong kayak agak melakukan single tapi happy ya gitu. Single tapi happy. Terlalu sensitif, ya Allah, dan baper, semua di bawah perasaan. Ya. Pada masanya di install dulu. Iya. Jadi nggak apa-apa sih bisa cerita apa sih yang membuat kalian happy pada waktu single. Karena memang single ada happy-nya juga. Mau kemana-mana bebas gitu kan. Nggak kepikiran sepaket gitu. Mbak Depo sendiri single?
atau sudah menikah? Paketnya banyak kan. Oh, paketnya Suami, sudah ada banyak. anak, ada suster yang jadi kalau pergi itu sepaket Oh, gitu. oke. Jadi kita Udah gitu suster ngesot lagi agak lama jalannya kan. Agak serem Agak malam-malam males lagi. juga ya. Oke, silakan sambil Ayo, ditulis. tulis bebas. Tulis apa nih? Bebas, Pol, lu cerita hari ini lu diundang ke basa-basi soal single and I'm very happy Cuma because nilai bla bla buat bla tulisan bla. kita doang. Ya, Atau boleh. apapun lah yang berhubungan dengan single itu happy. Apa ya, Mbak? Jadi di plasma ada apa? Apa sih yang membuat happy ketika waktu single? Gitu aja ya. Sebelum single kan pasti pernah kan dalam kondisi berkomitmen gitu. Sebelah lu nulisnya bergebu-gebu banget tuh. Tekanannya beda Bu, Iya, tekanannya beda. Nah ngomong-ngomong Jadi masalah membuat saya grafologi, happy. Jangan curhat loh. sebenarnya lebih jelasnya sedikit aja ilmu tentang apa sih Mbak? Ilmu tentang mempelajari sebetulnya masih masuk dalam psikologi gitu ya, Oh, masuk bahwa ternyata. ya mengetahui. Cuman kalau grafologi itu titik beratnya mendeteksinya, scanningnya gitu. Nanti dari grafologi tahu nih, oh kondisinya seperti apa. Bisa jadi dibutuhkan misalnya penanganan lebih lanjut. Nah itu biasanya saya arahkan ke psikolog. Baik. Berarti kalau misalnya sebenarnya kita sendiri nggak tahu nih kita happy atau nggak ya dari grafologi kita bisa. Ya, kurang lebih bisa tahu sebetulnya apa sih yang terjadi. Ada harmoni inside nggak? Nanti kita akan bahas itu semua, apakah benar kita beneran bahagia, apakah ada harmoni di dalam, apakah ada inner peace. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahas anak bahas gitu. Udah gitu aja lah ya. Hai, hai, boleh minta waktu nggak? Boleh tahu namanya siapa? Hah? Sini dong, sini dong. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Namanya Mari kan minta nomor telepon dong. Aku udah sedih kayak gimana gitu ngeliat kamu. Gak boleh, udah ada Gak bisa, saya mbak serius, saya gak pede. Enggak, saya nggak ngerti kamu meraih-meraih gitu. Boleh. Kalau pet punya kan? Pet? Punya. Yaudah tadi follow ya. Iya. Hai. Namanya siapa? Oh Mas Dimas, Mas Dimas, aku boleh nggak minta nomor teleponnya? Kali aja ada yang penting-penting gini nih untuk urusan kantor. Oke.